Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Setelah kita baca 3 ayat, 1 ayat masih lanjutan sedekah, 2 ayat terkait masalah riba. Qala Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari, sirran dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terlihat ataupun terang-terangan. Sudah kita baca kemarin hukum asalnya dengan sirran itu ikhfa, sedekah afdal, kecuali dalam rangka menjadi sebagai kedua. Mereka yang berinfak di siang hari, di malam hari, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala untuk mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada takut atas mereka dan tidak mereka akan bersedih, yakni tidak akan takut terkait dengan masa akan datang, tidak sedih terkait dengan apa yang sudah lalu lewat. Nah, ini masih terkait masalah sana ini anjuran, hasungan, dan sana ini ujian buat orang-orang yang bersedekah fisabilillah, apakah dia sedekahnya malam atau siang, sembunyi ataupun dengan terang-terang. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, menunjukkan kasratu thawabihim, ya besarnya pahala sedekah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adafa ajrahum bi nafsi falahum ajruhum inda rabbihim, menunjukkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di atas ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan bahwasanya infak itu yakunu sababan li syarh sadr wa tardil hammi wal gham. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sedekah, infak itu sebab datangnya kelapangan dada, sebab hilangnya kegundahan, kesedihan. Karena di antara faedahnya adalah wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di sini menunjukkan di antara keutamaan yang dapat seorang sedekah adalah akan mendatangkan kelapangan dada, sarah sadr, hilangnya ham wal gham, kegundahan, kesedihan, dan sebab sedekah yang dikeluarkannya. Berikutnya, ayat yang ke-275, qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang pertama, ayat ini menunjukkan tentang tercelanya riba. Dan yang kedua, di akhir ayat terkait masalah bagaimana hukum seorang yang tahu atau hukum riba, bagaimana yang dilakukan. Alladzina ya'kuluna riba, mereka yang ya'kulun. Kata Syekh rahimahullah taala, kalimat ya'kulun ini karena kebanyakan riba itu dimakan, padahal hukumnya umum, yakni mereka yang menggunakan, memanfaatkan hasil riba, apakah untuk dimakan, diminum, untuk diberikan sebagai pakaian atau tempat tinggal, semuanya berwujud intifa. Sekarang seringnya dimakan dengan lafaz yakulun. Mereka yang memanfaatkan di antara memakan riba, la yaqumun, tidak akan berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, kecuali seperti seorang berdiri dalam keadaan dia terkena kesurupan. Kata Syekh rahimahullah taala, sepakat mufassirin dari sini syaitan
itu yatakhabbatul insan minal mas. Sebagai basirin, ini artinya adalah kesurupan, masuknya jin kepada manusia. Mereka yang makan riba tidak akan bangkit kecuali seperti orang yang kesurupan yang kemasukan jin. Yang khilaf adalah mata yakun, kapan terjadinya. Kalau masalah artinya maksudnya adalah kemasukan jin, jelas. Sepakat. Yang khilaf adalah kapan terjadinya. Ada yang menyatakan ini di hari kiamat. Ketika mereka bangkit ya dari kubur, ya mereka dalam keadaan seperti orang linglung, seperti orang yang kemasukan jin. Ada yang menyatakan ya di dunia ini mereka yang bermuamalah riba itu seperti orang kesurupan, kemasukan jin. Tidak jelas ya arah, ya tidak jelas tasarufnya, perbuatannya, amarannya seperti orang yang kesurupan jin. Kenapa mereka sampai menyatakan demikian? Dalam keadaan demikian, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka menyatakan jual beli itu seperti riba. Maksud Syekh rahimahullahu taala, mereka dibutakan terkait dengan hukum riba dan bai'. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang halal ini, jual beli, mana riba. Iya. Sehingga perhatikan sampai-sampai mereka salah mengkiaskan. Harusnya kias itu disebutkan asalnya dulu. Harusnya ya mereka sebutkan riba dulu. Riba itu seperti jual beli. Nah, itu terbalik, mereka katakan innamal bai' mislu riba. Mereka katakan jual beli itu seperti riba. Harusnya sebaliknya. Mengkiaskan dikatakan riba itu baru baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Maka faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa datang kepada dia mau'izah, nasihat terkait hukum riba, tidak boleh yang bermuamalah dengan riba, fantaha, kemudian dia telah sampai hukum riba, berhenti dari amalan ribawiyahnya, berhenti dari amalan yang mengandung riba tersebut, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan hasil muamalah riba yang dulu dia dapat sebelum tahu hukumnya. Dulunya jadi teller bank ribawi misalnya, atau menjadi satpam bank ribawi, belum tahu ilmunya. Ketika telah datang ilmunya tidak boleh, ini riba, berhenti. Bagaimana dengan harta yang dikumpulkan, ditabung hasil gajinya? Allah berfirman, falahu masalaf. Dia berhak untuk mendapatkan apa yang telah dia dapat sebelum datang ilmunya. Wa amruhu ila Allah Subhanahu wa taala, urusannya di akhir nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada, ini. Tapi barang siapa yang kembali kepada muamalah riba, sudah tahu ilmunya, datang nasihat, tetap kembali melakukan praktek riba, inilah yang diancam, faulaika ashabun nar, mereka lah ashabun nar, hum fiha khalidun, dan mereka di neraka. Ini ayat ikhwan rahiman rahimakumullah, ya, di antara ayat yang menunjukkan tahdzir dari riba. Kita diperingatkan oleh Allah dari bahaya riba, ya, dari haramnya riba. Berikutnya, pada ayat ini, nanti masalah riba akan kita dapatkan lagi di beberapa ayat setelah ini. Ya. Kemudian, yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, syaitan atau jin itu yamasal insan. Bagi masalah kesurupan masuknya jin kepada manusia itu mensus dalam Al-Quran dan juga waqi dalam kenyataan. Berikutnya, di antara yang disebut oleh beliau rahimahullah ta'ala, bagaimana mubalaghah, upaya ahlul batil untuk melariskan kebatilan mereka. Dari mana? Tadi yang saya sebutkan,
mereka sampai-sampai menyatakan, mengkiaskan ya baik seperti riba. Bukan riba seperti baik. Kata mereka, baik itu seperti riba. Untuk benar-benar ya menipu orang lain bahwasanya riba itu hukumnya boleh, baik itu seperti riba. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, ma akhadahu al-insan min riba. Apa yang didapat oleh seseorang dari riba. Qabla al-ilmi, sebelum tahu ilmunya. Fahuwa halalun. Halal. Halal bisyarti an yatuba wa yantahi, dengan syarat dia bertobat dan berhenti dari perbuatan ribanya. Tadi misalnya, dulu ya pegawai bank ribawi, belum tahu ilmunya, maka apa yang dia dapat, punya rumah, punya mobil, punya tabungan, halal. Dengan syarat dia bertaubat. Atau dia punya uang dulu, dia depositokan, ya setelah dia dapat deposito selama setahun, sekian persen, ada datang ilmu, maka apa yang telah dia dapat, itu halal dengan syarat dia bertaubat dan berhenti. Nah, adapun kalau dia, kata beliau rahimahullah taala, lau taba minar riba qabla an yaqbidahu fa innahu bisqatu. Tapi kalau dia tahu hukumnya sebelum dia dapat hasil riba tersebut, maka wajib dia gugurkan, tidak boleh diambil. Ya, dia dapat uang banyak, dia depositokan di bank ribawi, ya dengan janji sekian persen, sebelum dapat ya bunganya ternyata sudah dapat ilmu, tidak boleh. Itu haram, maka tidak boleh diambil, dia hanya berhak untuk mengambil ya uang yang dia simpan. Tidak boleh diambil. Karena sudah tahu ilmunya sebelum diambil hasil bunganya. Nah, itu terakhir satu ayat lagi. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-76, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan riba dan Allah akan mengembangkan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada semua orang-orang yang kafir yang banyak dosa, yang berdosa. Nah, di sini ancaman yamhaqullah riba. Hancurnya harta dengan sebab riba itu ada dua. Ada ya dihancurkan, dihilangkan secara hissiyah atau secara ma'nawiyah. Hissiyah, jadi hartanya terus berkurang sampai habis. Dengan sebab dia muamalah ribawiyah, mungkin awal yang dia menghasilkan banyak, tapi lama-lama ya yumhaq, yakni dihabiskan, dihilangkan, dipunahkan sehingga habis sama sekali. Adapun yang kedua, mahqu al-ma'nawiyah, yakni walaupun mungkin terlihat dia harta yang masih ada, terlihat berkembang, tapi ya hilang barokahnya. Ya, ternyata subhanallah, alhamdulillah, istrinya berbuat demikian, anaknya berbuat demikian, apa yang dia berikan dari harta riba tidak barokah. Menimbulkan masalah sekian banyak di rumah tangganya, di keluarganya, ya, tidak terang hatinya, atau mungkin Allah bilang bisa menyebab sebab dia tersesat karena hilang barokah dari harta riba. Yamhaqullah riba, yakni Allah akan hilangkan, punahkan riba, bisa hissiyah, ini memang hartanya akan habis, atau bisa ma'nawiyah, secara kasat mata masih ada, mungkin berkembang tapi hilang barokahnya. Allahu a'lam bishawab.